Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Lulu Hairuniza dari kelas PAUD P semester 5. Di sini kakak akan menceritakan kisah monyet dan beruang kecil. Ini dia ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang sangat lebat, ada seekor monyet yang sedang tertidur. Terdengar suara dengkurannya yang nyaring menandakan si monyet sangat kelelahan. Ada suara lain selain suara dengkuran si monyet. Suara tangisan kecil mulai mengusik tidur sang monyet. Si monyet pun terbangun dari tidurnya. Wah, suara siapa itu? Ganggu tidurku saja, gumam sang monyet kesal. Sang monyet pun mulai penasaran dan mencari asal suara. Ia melihat ke kanan, ke kiri, menempati pohon demi pohon, tapi tak kunjung ia temukan. Di mana asal suara itu? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Kata si monyet. Tiba-tiba suara yang monyet cari semakin keras, yang berarti sangat dekat dengan keberadaannya. Sepertinya suaranya tidak jauh dari sini, tapi di mana? Kata si monyet penasaran. Lalu ada suara kecil memanggil si monyet. Monyet, monyet, tolong aku. Monyet, monyet, tolong aku. Monyet, monyet, tolong aku. Ternyata suara itu adalah suara beruang kecil. Hei, beruang kecil, kenapa kau menangis? Tanya si monyet. Aku lapar, monyet. Apa kau punya makanan? Aku sangat lapar, monyet. Kata beruang kecil merengek kelaparan. Kenapa kau meminta makanan padaku? Di mana orang tuamu? Tanya si monyet penasaran. Aku tersesat, monyet. Tadi pagi saat aku terbangun dari tidurku, aku sudah sendirian. Ibuku pergi entah kemana. Aku hanya mencoba mencarinya, tapi malah aku tersesat di hutan ini. Dan aku sangat lapar, monyet. Tolong aku, beri aku makanan, minta beruang kecil. Terbesit dalam pikiran sang monyet untuk memanfaatkan sang beruang kecil. Baiklah beruang kecil, ikut aku sekarang, ajak sang monyet. Tanpa bertanya, beruang kecil langsung mengiyakan ajakan sang monyet. Tanpa mengetahui bahwa sang monyet hanya ingin memanfaatkannya. Tibalah sang monyet dan beruang kecil di suatu desa. Beruang kecil pun mulai kebingungan. Kenapa dia diajak ke desa? Kenapa kita ke sini? Memangnya rumahmu di sini? Tanya beruang kecil kebingungan. Tidak usah banyak tanya. Di sini adalah tempat yang banyak makanannya. Kita tidak usah repot-repot lagi mencari makanan, jawab sang monyet. Lalu di mana makanannya, monyet? Aku
Aku sudah lapar sekali, kata beruang kecil. Dari tadi kau banyak tanya, kau kan kecil. Sekarang pergilah ke salah satu rumah yang menurutmu di dalamnya banyak makanan, dan bawalah sebanyak yang kau bisa. Bawalah ke sini dan kau boleh makan sebanyak yang kau mau. Bagaimana? Tanya monyet. Baiklah, aku berangkat dulu ya monyet, pamit sang beruang kecil. Pergilah beruang kecil ke satu rumah yang cukup besar. Ia masuk ke dalam rumah itu untuk mengambil makanan. Tapi ternyata di dalam rumah itu ada jebakan karena pemilik rumah sering kehilangan makanan. Saat sedang ingin mengumpulkan makanan yang beruang kecil temukan, beruang kecil terperangkap dalam jebakan yang dipasang oleh pemilik rumah. Kemudian beruang kecil panik. Ia pun memanggil sang monyet berharap pertolongan dari monyet. Monyet, tolong aku monyet, teriak beruang kecil ketakutan. Monyet pun mendengar teriakan sang beruang kecil, tapi monyet tidak pergi untuk menolong sang beruang kecil. Ia malah pergi meninggalkan beruang kecil yang sedang terjebak di rumah salah satu warga. Sadar beruang kecil bahwa ia telah dimanfaatkan oleh sang monyet, beruang pun berteriak minta tolong pada ibunya. Ibu, tolong aku di sini, aku terjebak. Ibu, tolong aku. Tangis beruang kecil ketakutan. Ibu beruang yang mencari beruang kecil sejak pagi tadi mendengar teriakan anaknya. Lalu ibu beruang pun bergegas untuk menolong anaknya. Ibu beruang masuk ke desa tempat anaknya terjebak. Karena ibu beruang panik, spontan ibu beruang mengaum. Tunggu ibu nak, teriak ibu beruang. Dengar ibu beruang yang mengaum, warga ketakutan sehingga semua warga lari tunggang langgang karenanya. Ibu beruang masuk ke rumah besar tempat beruang kecil terjebak dan ia membebaskan anaknya. Setelah selamat, beruang kecil pun menceritakan kepada ibunya semua kejadian yang terjadi pada hari itu. Beberapa hari kemudian, beruang kecil tak sengaja bertemu dengan sang monyet saat berjalan-jalan di hutan. Monyet pun memanggil si beruang kecil. Hei beruang kecil, akhirnya kita bertemu lagi. Maafkan aku waktu itu tidak menolongmu. Aku takut ditangkap warga. Tidak, kamu bohong. Aku tidak percaya lagi padamu. Hampir waktu itu aku ditangkap warga, kata beruang kecil. Aduh. Tiba-tiba perutku sakit, beruang kecil. Aku butuh makanan. Apakah kau bisa menolongku? Waktu itu aku menolongmu saat kau kelaparan. Sekarang giliranmu menolongku yang kelaparan. Bisakah kamu pergi ke desa lagi untuk mengambil makanan untukku, beruang kecil? Ujuk monyet. Aku tidak mau. Aku takut ditangkap warga. Aku tidak mau dibohongimu lagi. Kalau memang kau tidak membohongiku, ayo kita pergi berdua untuk mengambil makanan. Dengan begitu aku bisa mempercayaimu, jawab beruang kecil. Baiklah. Ayo kita pergi ke desa,
kata monyet. Setelah sampai, beruang kecil dan monyet pun masuk ke rumah warga. Tanpa beruang kecil dan monyet tahu, ternyata rumah tersebut juga ada perangkapnya. Ketika hendak mengambil makanan, perangkap pun menjerat monyet. Keduanya pun berteriak. "Ah!" Mendengar suara anaknya, ibu beruang datang untuk menyelamatkan anaknya. Beruang kecil pun berhasil kabur, sedangkan monyet masih terperangkap di rumah warga. Warga pun berbondong-bondong menangkap monyet. Selesai. Jadi, adik-adik, pesan moral yang bisa kita dapatkan dari kisah ini yaitu janganlah suka berbohong dan memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.